24 jam. Jadi 24 jam itu dibuka untuk ketemu. Tapi jangan nanti kalau anak-anak menolak, jangan ayahnya yang disalahkan. Harusnya introspeksi diri. Kalau misalnya anak-anak menolak itu, ya harusnya kenapa anak-anak keberatan dan sebagainya, seperti itu ya. Bang, ada dugaan perselingkuhan itu menurut informasi yang kita terima benar nggak? Ketika Paula sebelum menggunakan hijab dan ketika Baim sudah menalak untuk menceraikan baru Paula menggunakan hijab. Pada saat nanti hari Rabu kan berakhir, Muhammad Ibrahim ada tanyakan. Berarti menurut dari lebih bagus karena itu terlalu spesifik ya, terlalu pribadi. Nanti silakan tanya Baim atau Muhammad Ibrahim pada hari Rabu dalam persidangan. Artinya sangat disayangkan ya Bang dengan adanya statement KDRT ini akhirnya. Itu kalau saya kan tidak perlu memberikan kuliah hukum. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, rujukannya di undang-undang. Rujukannya itu adalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Artinya jika memang ada KDRT, pembuktiannya apa? Buktikan dengan adanya laporan polisi. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan fisikis saja itu harus bisa dibuktikan dengan adanya laporan polisi. Kalau sekedar dongeng, siapapun bisa berdongeng. Apalagi kesaksian itu dibawa oleh pihak tertentu. Artinya bukan dan tidak mempunyai kapasitas dia untuk menilai persoalan-persoalan ini. Karena untuk menilai ada KDRT dan sebagainya itu harus ahli di bidangnya. Itu ahli pidana yang tahu. Kalau orang bukan ahli pidana dia tidak bisa menilai. Terlalu jauh lah jangkauannya seseorang yang tidak pernah tahu hukum pidana tapi menilai adanya sebuah peristiwa pidana. Kan lucu jadinya. Tapi kalau dengan anak yang trauma sendiri gimana Pak? Anaknya memang trauma sampai saat ini masih trauma. Ya artinya kan dari awal persidangan itu kan sudah dibahas bahwa anak itu trauma. Iya, anak itu trauma, diusahakan untuk tidak trauma. Kalau anaknya trauma terus kan tidak bisa dipaksa. Tapi kemarin kan sempat mereka bersama-sama tuh ada Baim. Karena ada Baim. Kalau ada Baim pasti itu anak tidak trauma. Tapi kalau mereka berdua tiba-tiba dia trauma, jangan salahkan Baim. Kan gitu persoalannya. Traumanya seperti apa sih Bang? Nah itu nanti itu gimana? Ada ahlinya sendiri. Jadi kalau seseorang misalnya dia tidak mau, berarti ada yang salah dalam peristiwa lampau. Jadi kita nggak tahu. Itu biar ahli anak yang bisa menjelaskan. Tapi kemarin kan sempat ada statement dari ini tuh yang di apa sih dari dokter anak itu seperti apa sih Bang? Ya dokter anak mana tahu apa-apa dia karena dia tidak mau melakukan asesmen. Jadi kalau ahli yang dibawa itu harusnya ahli yang melakukan asesmen, ahli yang melakukan. Iyalah, kalau sekedar didatangkan semua orang bisa bercerita. Anak itu harus begini, anak itu harus disayang, itu bukan begitu. Ya harus orang yang tahu ini anak ada problem, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana caranya mengobatinya. Itu kan orang yang melakukan pertemuan dengan anak tersebut. Bagaimana dia bisa bercerita tentang seorang anak, bertemu dengan anaknya saja pun tidak pernah. Artinya sampai detik ini memang masih trauma ya anak. Masih trauma, saya tidak tahu perkembangan yang terakhir. Jadi kalau ingin bercerita tentang bagaimana seorang anak, Anda harus bertemu dengan anak tersebut, minimal berkomunikasi, minimal melakukan penelitian, pemeriksaan dan sebagainya. Anda tidak kenal dengan seorang anak, tapi Anda bercerita tentang anak tersebut. Aneh bin ajaib namanya. Oke.